Assalamualaikum rekan Dakta, semangat terus rekan Dakta ya. Nah, kita akan talkshow bersama AIMU Bekasi dengan tema IMD bisa mencegah stunting. Nanti rekan Dakta bisa bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau juga bisa ini _Bekasi. Nanti rekan Dakta kita bersama Wakil Ketua AIMI Cabang Bekasi sekaligus konselor menyusui Elvira. Nah, kita akan terlebih dahulu bersambung. Assalamualaikum Mbak Vira. Waalaikumsalam Mbak Ufi, kenapa gelap? Oh, baiklah. Sudah terangkah. Apa kabarnya Mbak Vira? Di sini Mbak Ulfi gelap. Alhamdulillah kabar baik Mbak Ulfi. Oke. Tapi saya melihat Mbak Vira jelas kok. Oh iya, ini layarnya hitam di sini. Oh gitu, baiklah. Coba ntar kita ditunggu sebentar Mbak Vira ya. Oke. Dan data mungkin rekan Dakta juga punya pengalaman terkait dengan stunting, lalu juga bagaimana bisa memberikan aksi eksklusif kita agar nantinya buah hati kita terhindar dari stunting. Dan langsung saja bersama Wakil Ketua AIMI Cabang Bekasi sekaligus konselor menyusui Mbak Elvira Rosa. Assalamualaikum Mbak Vira. Waalaikumsalam Mbak Ufi. Kabar baik Mbak Vira? Alhamdulillah Mbak Ufi. Mbak Ufi sehat? Sehat, alhamdulillah. Biasanya di hari ini juga biasanya santai-santai Mbak ya, sore-sore ya. Iya nih, menjelang weekend. Tapi banyak yang lagi pada kena macet di jalan kayaknya. Baik, sambil macet-macet bisa mendengarkan siaran kami atau bisa live Instagram kami. Nah, ini tema yang cukup menarik, IMD bisa cegah stunting, apalagi kalau kita ketahui Indonesia ini angka stuntingnya cukup luar biasa ya, Mbak Vira. Bagaimana AIMI menyikapinya dan kalau boleh diinformasikan juga kepada rekan Dakta, stunting itu apa dan seperti apa? Apakah penyakit yang berbahaya atau bagaimana, Mbak Vira? Silakan. Stunting itu bukan penyakit sih ya sebenarnya. Maksudnya itu sebenarnya lebih ke kondisi gitu, kondisi di mana
kita gampangnya gini, paling gampangnya gini, kita misalnya anak kita umur berapa, 5 tahun taruhlah ya misalnya, dibanding teman-teman seumurannya yang sepantaran gitu ya, seumuran yang sama, itu dia beda sendiri pertumbuhannya gitu. Nah, dengan berbagai nanti kan, maksudnya nggak mesti dari tinggi badan aja sih ya, maksudnya untuk seseorang disebut stunting itu kan banyak hal gitu, tapi gampangnya sebenarnya antara tinggi badan anak kita dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya itu beda gitu. Jadi gangguan pertumbuhan ya, bisa dibilang lebih ke gangguan pertumbuhan gitu, bukan penyakit kayak gitu sih sebenarnya. Nah itu kenapa di Indonesia masih tergolong tinggi? Memang di negara-negara berkembang gitu memang masih tergolong tinggi karena banyak faktor ya, nanti mungkin lebih detailnya next-nya gitu. Intinya sih sebenarnya lebih ke kurang asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak itu, gitu Mbak Ufi. Baik. Kalaupun ini kan dari mungkin dari awal kehamilan ya, seorang ibu juga istilahnya sudah memberikan asupan sejak dini, bisa dilakukan seperti itu ya Mbak Vira? Betul, itu harus ya, bukan bisa lagi tapi harus gitu. Kalau untuk mencegah itu memang dari 1000 hari pertama kehidupan, dan itu dihitungnya sejak dalam kandungan gitu. Baik. Jadi misalnya ya salah satunya misalnya biasanya ibu hamil tuh misal di awal-awal kehamilan banyak juga yang belum sadar kalau dirinya hamil, mungkin belum telat gitu ya, tapi kita pas awal hamil biasanya nanti tiba-tiba keliengan, pusing, pas cek darah taunya HB-nya rendah dan itu butuh suplemen gitu. Nah ternyata misalnya 2 minggu 3 minggu kemudian baru tahu hamil gitu. Nah itu kan berarti kan harus mengikuti program dari pemerintah tuh ya, di puskesmas kan ada tuh untuk ibu hamil, memang apalagi yang resiko-resiko anemia itu selama kehamilan minimal 90 tablet itu, tablet tambah darah seperti itu misalnya. Jadi menjaga sebenarnya dari pemerintah kita, kalau ibu hamil gampangnya nih kalau nggak mau repot sebenarnya di puskesmas, setiap puskesmas itu ada pasti pelayanan untuk ibu hamil dan itu gratis. Baik. Nah kalau untuk faktornya apa aja nih Mbak yang bisa terjadi stunting Mbak? Nah itu ya, kalau dibilang faktor sebenarnya banyak. Misalnya ya dari segi gizi dulu, pola makan gitu ya, pola makan misalnya. Kalau kita kan sekarang itu lebih ditekankan PUGS itu ya, gizi seimbang. Jadi dalam satu piring makan itu gizi seimbang, dimana tidak ada satu jenis zat makanan pun yang gizinya komplit. Jadi gimana caranya biar kita dapat gizi yang komplit? Nah, itu harus beraneka ragam. Tiap hari makannya macem-macem, warna-warni gitu. Jangan misalnya doyannya bayam sama lele doang kayak anak saya gitu. Pokoknya bayam lele. Nah, itu oke lah sekali-sekali diturutin, tapi nggak bisa gitu. Harus cobain sayur yang lain. Harus ini, biarpun suka nggak suka ya pelan-pelan lah tiap makan. Jadi makan tuh jangan cuma enak, yang penting gizinya kayak gitu, diedukasi terus. Sampai sekarang juga kita masih terus mengedukasi gitu kalau pola makan, jadi lebih ke gizi seimbang. Jadi porsi makan tuh banyakin protein, terutama protein gitu ya, protein. Ini dari ibu hamil ya, ibu hamil pentingnya zat besi, jangan sampai kekurangan darah gitu, darah merah apalagi, seperti itu. Misalnya udah ketahuan ada resiko anemia, cepet-cepetlah suplementasi itu, atau ikutin program yang dari puskesmas tadi, tablet tambah darah itu kan gratis gitu ya kalau untuk ibu hamil dari puskesmas gitu. Nah misalnya itu untuk pola makan, pola gizinya harus diupayakan gizinya seimbang, terpenuhi dan tercukupi, tinggi protein gitu. Terus jangan lupa sayur dan buah juga. Sebenarnya karbohidrat ya asal cukup aja, nggak usah terlalu berlebihan seperti itu. Terus juga dari pola asuhnya dari bayi, gimana pemberian makannya dari balita gitu kan. Jadi menit berapa? Gimana Mbak? Ya, silakan lanjutkan kembali Mbak. Ya pola asuhnya mungkin lebih ke banyak
bagaimana mendidik pola makan yang sehat, mengedukasi gitu kan. Terus apakah dibawa ke posyandu setiap bulannya, terus imunisasinya gimana gitu kan. Terus aktif bergerak juga, didorong untuk aktif bergerak. Faktor lainnya itu ya kayak sanitasi, air bersih gitu ya, kebersihan alat-alat makan. Kalau misalnya bayi baru MPASI itu kita kan harus bersih gitu. Kenapa sih harus bersih, harus sehat? Karena bolak-balik sakit itu juga jadi faktor yang menentukan penyebab stunting seperti itu. Baik-baik. Nah, tentunya kan Mbak, dengan kekayaan alam Indonesia yang cukup luar biasa ya, tentunya kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Tapi mungkin pola pikir ya masyarakat mau yang praktis aja Mbak, nggak mau yang ribet gitu ya untuk pola makan begitu. Bagaimana ini Mbak? Yang praktis, contohnya gimana nih menurut Mbak Ulfi nih? Ya misalnya makanan instan dan sebagainya begitu Mbak, tanpa gizinya yang tadi Mbak Vira katakan yang memang harus komplit begitu. Iya, makanan instan ya sebenarnya praktis tuh kalau jadi mungkin kita harus ubah mindset. Praktis tuh gimana sebenarnya bikin makan itu yang justru praktis gitu, yang praktis-praktis aja gitu kan, nggak usah ribut milih-milih makanan instan mana yang bagus, yang cocok dan mahal gitu. Cukup tukang sayur yang lewat depan rumah gitu kan, karena kan gini. Jadi Tuhan itu, kenapa kita disarankan untuk makanan lokal gitu ya, bahan makanan lokal yang ada di sekitar kita? Karena apa? Tuhan itu menciptakan manusia tinggal di satu tempat itu besar, jadi sudah dicocokkan dengan alam di sekitarnya, kebutuhan tubuh kita gitu. Kayak misalnya Indonesia, kenapa ada musim panas, musim dingin? Terus buah musim panas, musim dingin beda buahnya. Kalau musim dingin, musim hujan ya maksudnya. Musim kemarau itu kenapa buahnya yang kayak air, kayak gula, semangka, terus apa lagi, mangga gitu-gitu lah ya, yang tinggi air, tinggi gula, karena tubuh kita butuh itu. Jadi sebenarnya cukup yang ada di tukang sayur aja, terus bikin sendiri apa yang biar nggak repot-repot juga ya, apa yang kita makan itulah yang kita kasih ke anak. Jadi belanjanya sekalian gitu. Terus cuman dibedain teksturnya aja gitu kan, paling dibikin tim masak apa untuk porsinya, ambil dikit buat anak, masak untuk dia gitu kan, cara masaknya aja yang dibedain dan teksturnya. Tapi untuk bahan biar nggak repot ya belanjanya sekalian gitu. Ngapain kita misalnya nih ya, kalaulah di sekitar kita nggak ada salmon misalnya, dan kita sebagai ibunya juga nggak makan salmon gitu, ngapain repot-repot beli yang mahal-mahal gitu kan, itu kan repot ya, nggak praktis gitu. Terus nanti belum dikasih, anaknya juga belum tentu mau, karena kan dari ASI ibunya mungkin dia tidak ini juga, maksudnya ibunya juga nggak makan itu gitu. Jadi terus bisa jadi misalnya nasinya juga bisa nggak pakai nasi mateng gitu kan, tambahin air, tambahin bahan makan yang lain, dikukus. Nah, kalau MPASI instan itu kita bertanya-tanya lagi gitu. Kita kan sekarang ini anak prosesnya aja lama gitu, nggak instan. 9 bulan di dalam kandungan, melahirkannya juga nggak instan, sakit setelah melahirkannya juga nggak instan gitu. Ya kalau dibilang instan nggak ada sih ya, namanya kita manusia, kita ikhtiar terus, memang nggak ada yang instan gitu. Memang harus ada upaya lah. Justru kalau kita ingat-ingat ini adalah proses yang cukup instan. Taruhlah untuk manusia yang hidup berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun gitu ya misalnya, itu kan hanya masa pertumbuhan sampai umur berapa sih gitu. Cepet banget dan itu nggak kerasa gitu, terutama 1000 hari pertama itu kan. Kapan lagi sih kita kasih ASI? Cuman 2 tahun ini aja, nggak akan keluar lagi setelah anaknya 2 tahun lewat gitu kan. Jadi kapan lagi sih kesempatan yang nggak ada lagi kalau nggak sekarang di 1000 hari pertama ini. Iya, baik. Nah, tentunya dengan tema kita IMD bisa cegah stunting. Apa korelasinya, Mbak? Nah, ini kalau kita bayangin grafik gitu ya kan, 1000 hari pertama itu dari proses kehamilan, nanti setelah hamil. Jadi kan terkait tadi dengan pola gizi terutama ya, dan pola asuh juga, dan kebersihan sebenarnya terkait semua. Masalah kebersihan contohnya, udahlah
IMD dan menyusui itu udah yang paling praktis, paling Ya. bersih gitu kan. Kalau mau yang instan, yang paling instan itu yang menyusui. Kenapa dengan IMD? Karena dengan keberhasilan IMD itu kemungkinan untuk berhasilnya memberi ASI menyusui itu lebih besar gitu untuk keberhasilannya seperti itu. Karena dimulai dari inisiasi menyusu dini. Kenapa inisiasi menyusu dini bukan menyusui gitu kan, karena bukan ibunya yang aktif tapi si bayi. Jadi dari sejak dia lahir dia sudah bertahan hidup, insting bertahan hidupnya itu udah jalan dalam proses IMD itu. Ditaruh, tidur dulu, tenang dulu, nanti berapa lama baru dia mencari sendiri, dia yang mencari payudara ibu, dia yang aktif gitu, dan mulai menyusu di situ. Jadi melatih kemandirian juga. Tadi ya terkait banyak hal itu IMD kalau bisa disambungkan gitu kan, pola asuh kemandirian mungkin bisa dibilang ya dimulai dari situ gitu kan. Untuk masalah pola makan yang baik, gizi yang baik juga sudah jelas ya, misalnya karena kolostrum itu hanya beberapa hari pertama di awal kehidupannya dia keluarnya gitu kan, nggak akan dapat lagi. Nah kalau tidak IMD, hari-hari pertama tidak disusui gitu kan, misal sudah terintervensi dengan botol dot, nanti akhirnya nggak mau menyusui, nah itu jadi efeknya ke sini-sini gitu. Jadi jelas memang awal mula setelah lahir itu memang setelah keluar ya dari IMD itu gitu. Jadi IMD itu memang besar sekali perannya gitu dalam mencegah stunting. Baik, jadi dari awal pun juga itu memulai awal agar bisa nanti ya kedepannya tercegah dari stunting tentunya. Tidak hanya setelah ASI 6 bulan, tetapi dari setelah MPASI pun juga memang tetap harus diperhatikan untuk isi dari MPASI tersebut, Mbak Fira ya. Iya benar, pokoknya yang mudah, murah, cepat, praktis gitu. Jangan dibikin susah, jangan dibikin ribet gitu. Kalau merasa butuh bertanya, hubungi Aimi. Baik. Nah, tentunya peran dari Vaskes ini bagaimana? Tentu kan Vaskes kan tak ingin juga ingin membantu masyarakat bisa tercegah stunting ya. Bagaimana dari Vaskes? Entah itu dari bidannya, tempat dia melahirkan di rumah sakit ataupun dari puskesmas, Mbak Fira. Nah, memang yang terbaru ini ya, karena saya juga terakhir kan bayi baru 8 bulan gitu kan, belum lama ya. Saya juga kita terinfo lah gitu ya, udah bagus sekarang pelayanan kesehatan dari pemerintah bisa dibilang sudah bagus. Jadi sebenarnya kita cukup tanya ke posyandu terdekat kita nih, puskesmasnya mana nih kalau ibu hamil gitu kan, bayi dan balita. Oke, datang ke situ nanti dapat buku KIA. Ya sudah, kalau tetap mau, tapi kan di puskesmas yang umum ya, misalnya kayak tablet tangga darah, timbang gitu, rutinnya gitu-gitulah yang standar aja lah gitu. Tapi itu udah cukup kok gitu. Kalau untuk bisa dibilang cukup ya itu sangat cukup gitu. Kalau misalnya perlu pemeriksaan tambahan dan lanjutan bisa ke dokter, tapi kalau bisa yang intinya itu yang utama itu dari puskesmas tetap jangan lepas seperti itu. Nah, karena di situ udah yang paling standar banget lah, di buku KIA itu pun semua bisa dibaca gitu kan. Nah, terus juga kita belanja ya. Jadi kalau kita mau melahirkan tuh jangan cuma belanja persiapan baju. Jadi kita belanja nakes, belanja vaskes. Sekarang udah kita bisa lihat di mana-mana, kita cek, kita mau sama dokter ini cek lah tuh di sosmednya aman nggak tuh gitu kan. Aman tuh dalam artian yang bersangkutan pro ini nggak, pro ASI nggak, pro IMD nggak. Kalaupun misalnya rumah sakitnya juga bisa kita tanya, nanti kalau lahiran di sini boleh IMD nggak? Oh boleh, misalnya tanya ya IMD-nya langsung nggak dibiarin semau bayinya nggak, atau 10 menit ditempel terus langsung diambil. Nah itu juga boleh tanya sampai gitu. Jadi karena
kita sebagai pasien berhak mendapatkan pelayanan terbaik, jadi kita boleh tuh tanya dan diskusi. Jadi kalau ke dokter boleh nambah-nambah diskusi lah. Kalau misalnya di dokter misalnya nggak bisa, ya boleh setelah keluar sama susternya atau sambil keliling lihat ada iklan nggak tuh, ada iklan produk-produk tertentu nggak gitu kan. Karena nanti itu pengaruh sekali ke semangat kita, ke psikis kita. Jadi ada apa dikit nanti mental kita, terutama untuk para ibu baru gitu ya. Iya. Apalagi ya? Ada yang kurang ada? Baik. Jadi harus fasesnya juga harus bisa kooperatif ya Mbak ya, terkait dengan hal ini, mendukung atau tidak ya? Ya kalau yang standarnya dari pemerintah sebenarnya pada prinsipnya sudah mendukung, karena secara aturan juga udah ada gitu kan. Tinggal nih kalau yang mau pelayanan lebih gitu kan, lebih nyaman kan, suka cari yang lebih mahal, yang berbayar ke rumah sakit swasta. Nah itu perlu lebih jeli lagi tuh, jangan sampai udah bayar mahal-mahal tapi kita justru tidak mendapatkan yang tidak jadi malah menghalangi untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Karena sebenarnya yang terbaik itu ya dari Tuhan itu sudah ditakdirkan gratis, ada di tubuh ibunya gitu. Makanan anak itu rezekinya ada di ibunya gitu, baru lahir seperti itu. Baik Mbak. Tapi mungkin ada orang mungkin dengan pola pikir yang berbeda, anak saya nggak ASI aja dengan susu merek A, B, C bisa tumbuh sehat dan sebagainya. Begitu bagaimana Mbak untuk mengubah mindset mereka ini? Gimana ya? Jadi misalnya gini, itu kan ya udah itu kan anakmu gitu. Anak saya ya beda gitu. Jadi tanamkan prinsip untuk diri sendiri bahwa anak kita itu tanggung jawab kita, yang akan dihisap nanti di akhirat itu kita, orang tuanya, bukan dia gitu. Jadi ya sudah, biarkan anak dia gitu. Ya udah, alhamdulillah kalau anaknya sehat gitu. Tapi saya juga pengen anak saya sehat, tapi juga yang terbaik lah yang bisa saya berikan gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah saling senggol, saling ganggu. Mungkin untuk mengedukasi gitu. Kita cukup kita kasih lihat gitu bahwa kita nih kayak gini, ya dia gitu, ya udah gitu. Mungkin dengan pola ini nanti tetap menjaga pertemanan yang baik, dengan hubungan yang baik dengan mereka, nanti kan mereka lihat gitu, oh dia gitu ya gitu. Jadi nanti mungkin akhirnya dengan sendirinya mindsetnya dia juga akan berubah karena lihat gitu. Bisa jadi, oh anak aku sehat tapi kok misalnya makannya pilih-pilih, karena dari awal MPASI instan itu udah manis biasanya ya. Iya. Gitu. Manis dari awal, sedangkan kalau kita kan biasanya no gula garam lah, selama mungkin lah ditunda, paling nggak setahun, syukur-syukur bisa 2 tahun gitu kan. Kalau mau manis bisa dari makanan, misalnya makannya apa, manisnya misalnya tambahin pisang atau tambahin labu kuning yang manis gitu, atau tambahin jeruk yang manis gitu. Jadi sebenarnya kita mengenalkan rasa asli makanan gitu, jadi tidak terkontaminasi sama gula garam gitu dari bayi gitu. Cukup dengan bawang merah, bawang putih, daun salam itu aja udah wangi banget kan. Nah kalau misalnya butuh rasa-rasa yang lain, ya dimainkan aja rasa asli makanannya itu gitu. Mau manis pakai apa, yang asin pakai apa, seperti itu. Iya. Dicari-cari sendiri, terus pokoknya explore-nya gitu. Jangan bangga terlalu dini ya Mbak ya, karena kan kita nggak tahu ya ke depannya itu kan ya dari makanan si anak-anak tersebut entah ada penyakitnya di usia berapa dan sebagainya, begitu Mbak ya. Jadi sekarang banyak kasus diabetes mellitus sama anak-anak gitu kan, terus banyak anak yang darah tinggi juga gitu kan, mungkin kebanyakan yang instan, kebanyakan makanan diolah gitu. Sebenarnya bayi pun kalau dikasih tahu cari yang tahu yang ini ya, yang bagus lah, yang nggak pakai pengawet gitu-gitu, dikukus, atau tempe dikukus gitu kan. Itu tempe dikukus, cobain deh Mbak Ufi, pernah nyoba nggak? Enak loh, manis gitu, ada manis-manisnya gitu ya, nggak manis kayak manis banget gitu, cuman ada manis-manisnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bayi pun akan baik-baik aja dikasih yang begitu-gitu. Iya, baik.
Oh iya. Tapi Mbak sekarang kan untuk program cegah stunting kayaknya gencar banget ya dari pemerintah ya Mbak ya. Mm-mm. Iya, iya Lalu memang nggak cuma bagaimana kalau pemerintah. semuanya Gimana? stakeholder ya? Ah, itu saya juga. Jadi saya juga sempat lihat lah ya, kita kan main surfing ya, internet surfing gitulah, kita lihat-lihat gitu kan. Jadi banyak yang eh, apa ya, institusi-institusi atau pihak-pihak yang mengadakan misalnya pencegahan stunting, proyek apalah, program pencegahan stunting. Sangat disayangkan sih masih banyak iklannya. Ya, Tapi ternyata dibilang iklan juga enggak, mungkin malah ada ya, yang beneran mungkin niatnya baik, mau mau ikut-ikut gitu ya, berpartisipasi dalam program pencegahan stunting, tapi mungkin kurang meriset dulu, kurang mendalami dulu sebaiknya yang seperti apa sih gitu kan, yang dikasih gitu dalam program itu ya. Kalau bisa kan bukan yang instan gitu kan, ternyata nggak semua juga disponsori Mbak. Jadi memang ada yang mereka beli aja karena mungkin memang terbiasa ya korban. Jadi efeknya iklan itu kan sudah lama dan mengakar gitu. Jadi orang mindsetnya udah, oh MPASI itu udah yang ini aja, merek ini, taunya mungkin memang begitu. Jadi memang PR-nya adalah kita masih perlu lebih banyak untuk mengedukasi bahwa untuk pencegahan stunting tuh apa aja sih isinya, ya. bagusnya kalau mau bikin baksos gitu ya, misalnya untuk pencegahan stunting tuh apa gitu kan, baiknya gitu. Seperti Baik, itu. baik. Baik, jadi kalau kita lihat cukup gencar sekali. Tapi kalau dilihat hasilnya bagaimana Mbak dari program yang begitu masif dari pemerintah untuk cegah stunting? Eh, Nah, itu kita harus, kalau untuk detailnya kita harus bicara data ya, data mungkin bisa dilihat dari data Depkes, mungkin ada gitu ya, data angka stunting dari tahun ke tahun gitu ya, mungkin kalau mau dilihat Ya, lebih detail gitu. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah yang informasinya udah bagus gitu kan, daerah metropolitan, sanitasinya bagus gitu, orang-orangnya teredukasi, mungkin akan lebih terbuka, lebih mudah untuk merubah gaya hidup seperti itu. Tapi untuk yang jauh dari informasi, masih di pedalaman, sanitasinya juga kurang bagus, mungkin juga agak kurang gitu. Jadi sebenarnya memang faktor terinformasinya itu, dengan kita terinformasi, entah itu kita cari tahu sendiri atau kebetulan tiba-tiba informasinya lewat dan sampai ke kita, itu sangat penting banget. Jadi memang yang harus digencarkan itu sih lebih masif lagi, harus informasinya, terutama bagi lembaga-lembaga yang sebenarnya peduli tapi mungkin masih belum tepat sasaran gitu. mhm. Iya, Mbak, tapi kan kalau kita lihat ada ketimpangan ya di setiap daerah kan bagi mereka yang bisa mengakses informasi, mengakses eh, pelayanan dan sebagainya. Bagaimana kalau kita lihat mungkin di Bekasi ataupun di Jakarta dengan fasilitas yang cukup luar biasa dibandingkan dengan daerah yang pedalaman, mau ke vaskes aja harus menempuh berapa jam perjalanan dan sebagainya nih Mbak Fira. Nah, ya biasanya kalau di pedalaman itu bidannya ya yang aktif Iya, datang nyamperin. Kayak di sini juga kan posyandu bidannya yang datang nih, bidannya dari puskesmas mana, bisa ditemui di iya. puskesmas. Ini sebenarnya saya juga baru tahu sekarang. Kalau yang dulu ke rumah sakit, kalau sekarang baru tahu gitu di era sekarang ini. Jadi oh ternyata dari pemerintah udah kita ikutin pemerintah aja, sudah cukup sesuai standar gitu untuk mencegah stunting. Karena kan tablet tambah darah itu buat ibu itu wajib kalau bisa diminum kan, sampai 30 tablet. 90 ya, 3 kali dapat 30 tuh ya, selama masa kehamilan minimal itulah 90 seperti itu. Terus kalau misalnya ke puskesmas didiagnosa kurang gizi atau apa, nanti dapat biskuit tambahan tuh kayaknya untuk ibu-ibu yang kurang gizi ya. Saya sih nggak ngalamin kemarin, alhamdulillah nggak sampai dapat itu. Apa, tapi terus masalah kebersihan juga, masalah segala macam ya sudah cukup mendukung sih. Nah, sebenarnya lebih ke ini, kayak kita sebenarnya pede aja gitu. Gimana kadang orang udah minder duluan, emang saya mah gennya pendek gitu kan, mana Iya. ini. Ternyata enggak gitu. Dulu kan
entah tahun berapa itu ya, mungkin kalau dicari beritanya masih ada. Jadi pernah ada anak Indonesia dari asli Indonesia gitu kan, kalau nggak salah daerah timur lah itu. Jadi keluarganya tuh pendek-pendek, dia diadopsi sama orang Belanda, dibawa ke Belanda. Ya. Ikutan tinggi, ikut bukan gen sebenarnya, sudah dengan pola hidup orang sana yang makannya mungkin nggak pakai nasi, karbonya yang lain kayak gitu ya, maksudnya gizinya bagus gitu. Saat dia nengok kampung halaman nemuin keluarga aslinya, wah keluarga aslinya pendek-pendek, dia jadi tinggi sendiri, padahal nggak ada gen tinggi dari keluarga besar itu, nggak ada, tapi ternyata bisa gitu. Jadi sebenarnya apa ya, dipantau gitu, dipantau. Kalau saya sih gampangnya gini, anak nih punya teman deket kan yang seumuran. Iya. Iya sih, ya, misalnya anak saya kan suka nih yang gede, anak saya bertiga-tigaan lah, ada temen yang bertiga. Wah, pas dilihat, wah kok paling pendek nih anak saya nih, langsung lah tuh sebagai ibu kan, wah pasang ikat kepala, langsung problem. Ini sampai dia kelihatan nyusul, tinggi temennya, terus aja gizinya, makanannya diperbaiki gitu. Udah kelihatan, oh mulai sama, atau akhirnya sekarang dibanding temennya, oh malah dia tinggian, ya udah alhamdulillah, udah baru boleh deh agak-agak ini lagi gitu. Kalau bisa memang itu screening terus deh tuh kan, tiap makan, tiap berapa makan tuh yang enak, tapi yang bergizi, harus macam-macam, jangan itu terus, udah bawelnya ke situ aja udah. Oke. Mbak Mira, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita IMD bisa cegah stunting setelah informasi berikut ini, dan rekan dokter masih dapat bergabung, dan kita akan kembali setelah informasi berikut ini.
Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talkshow kami IMD Bisa Cegah Stunting. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 081511107107 atau bisa sharing juga dan komentar bertanya di live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_bekasi. IMD Bisa Cegah Stunting masih bersama Mbak Vira. Mbak Vira sudah standby kembali? Iya Mbak, udah. Ya, baik-baik. Nah ini terkait dengan pemberian ASI eksklusif tentunya mungkin sudah kita bahas sering Mbak ya tentang pemberian ASI ini juga bisa mencegah stunting. Nah kalaupun bagi mereka-mereka yang saya nggak mau nih anak saya stunting, saya harus bisa menyusui. Nah menanamkan mindset ini mindset yang sangat kuat sekali dan tentunya dukungan-dukungan dari sekeliling para ibu. Bagaimana ini Mbak Vira, silakan. Ya, pertama tentu kita selalu menggaungkan untuk support ibu, calon ibu gitu. Kita beri dukungan gitu kan untuk dan kasih semangat bahwa dia bisa gitu. Dan disitulah kenapa ada AIMI juga kan salah satunya memang kita untuk mensupport keberadaan kita untuk mensupport dan memberi dukungan para ibu yang mau memberikan yang terbaik lah untuk anaknya gitu, karena memang ternyata yang kita pikir itu adalah hal yang alami menyusui, ternyata itu sulit gitu. Nggak semua orang dan nggak semua ibu dan bayi langsung bisa, kadang banyak tantangannya dan di situ kita perlu dukungan, nggak yang nanti nggak bisa saat kita lagi stres baru belajar nyusuin belum bisa, masukannya kan kebanyakan dah kasih susu dulu aja gitu kan. Nah, ya, kalau kita jangan coba perbaiki posisinya gitu, ini kita ajarin, kita dukung gimana sih caranya pernah pakai tangan, posisi pelekatan yang benar gitu. Nah tapi balik lagi ke tadi itu memang bukan kemudahan sih, nanti tetap ada tantangannya dengan IMD itu, tapi semua itu kalau IMD itu dijalankan gitu, dilakukan secepat mungkin lah 24 jam pertama skin to skin kontak ibu dan bayi, dilanjut rawat gabung gitu kan, jangan dipisahkan, tidak ada intervensi botol dot, tidak ada intervensi asupan apapun. 6 bulan pertama beri ASI eksklusif yang itu sudah racikan Tuhan gitu ya. Itu udah gizinya udah paling kayak kolostrum cuman ada di hari-hari pertama tuh nggak akan pernah ada lagi untuk si bayi, dan ya udah kapan lagi, itulah cairan emasnya saat itu gitu yang harus diberikan gitu kan. Nah gizinya juga nggak ada yang bisa nyamain zat-zat aktif yang ada di dalamnya spesifik untuk kebutuhan bayi ibu tersebut, nggak ada pabrik mana mesin mana yang bisa buat gitu, karena nggak mungkin sama itu template-nya kan pasti untuk pembuatan massal gitu ya, sedangkan ASI itu unik bagi tiap ibu, cocok untuk anaknya masing-masing gitu. Belum lagi antibody gitu kan, ya sudah yang terbaik dari ASI. Belum dari sisi kebersihan, ya sudah yang paling bersih, nggak perlu pakai media apapun. Jadi kalaupun dengan media pun, segala media yang bersentuhan dengan ASI itu insya Allah nggak harus sampai kayak yang buat ngasih ke formula sampai disteril, direbus segala macam, ya memang bagusnya tetap begitu. Tapi kalaupun kepepet darurat khususnya nemu air bersih dan pengen praktis, cukup kasih air panas, udah dikepret-kepretin udah gitu, karena ASI sudah mengandung antibodi dan antibakteri gitu kan. Nah, memang karena formula itu tidak steril, jadi segala sesuatu yang akan bersentuhan dengan formula itu harus sampai direbus gitu, di sterilnya gitu. Itulah beda. Jadi mana nih suara-suara pecinta kepraktisan, pecinta yang instan. Nah, kasih ASI itu yang paling praktis, paling instan gitu kan. Kalau direct breastfeeding tinggal buka gitu kan, langsung kasih ke anak. Belum lagi untuk pola asuh juga, anak-anak yang disusui itu bondingnya lebih kuat dengan ibunya kayak gitu. Terus dari sisi kesehatan ibunya juga akan lebih menurunkan resiko segala macam penyakit gitu ya, terkait itu yang di payudara seperti itu. Nah, belum lagi dari sisi ketenangan, dan ibu-ibu yang menyusui bayinya akan turun resikonya untuk baby blues sih mungkin masih, cuman untuk menyakiti anak tuh nggak ya, mungkin stres ya, tapi sampai ini karena kita kan bersentuhan langsung, kita skin to skin kontak, kita peluk, kontak mata gitu kan, jadi bondingnya benar-benar kuat banget nih anak dan ibu yang menyusui nih gitu kan. Nah misal pun ada terkendala
segala macam ya, tetaplah kalau bisa semaksimal mungkin tetaplah semaksimal mungkin diupayakan sampai 2 tahun perah disusui misalnya untuk ibu bekerja gitu kan, dan perlu trik gitu. Jadi untuk sukses menyusui 2 tahun terutama ibu bekerja nggak cuman hak dan miliknya ibu-ibu yang ngasihnya banyak ya, tapi itu gimana trik kita ada triknya, misalnya perahnya tiap berapa jam, frekuensi perahnya harus berapa kali gitu kan, terus ngasihnya pakai apa, itu semua masalah tips dan trik gitu, dan kita saling sharing gimana biar sukses bareng-bareng gitu. Jadi kita saling dukung, misal pun ada hambatan, ada tantangan, ya udah ya sudah gitu dilewati, tapi kita fokus ke depannya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kita upayakan tetap yang terbaik. Ya, berarti istilahnya investasi jangka panjang, Mbak ya. Ke depannya kita kan tak ingin, pasti nggak ada penyakit ya istilahnya begitu ya, Mbak ya. Mengurangi ya. Penyakit pasti namanya manusia ya. Iya. Nggak, jadi anak asing nggak bebas dari penyakit juga. Cuman, ya misalnya nih, kalau misalnya menyusuinya sampai 2 tahun misalnya, nah lewat setahun itu kan anak udah mulai lebih eksplorasi dengan kuman, mulai main kemana-mana. Nah, kandungan ASI pun menyesuaikan, ternyata lewat 1 tahun antibodi dalam ASI meningkat. Itulah kebutuhan anak gitu kan. Gitu, lebih kalau untuk ibu bekerja juga, ibunya nanti kalau anaknya sehat kan lebih tenang gitu. Memang kebanyakan sih gitu ya, anak ASI memang lebih karena resiko terkena penyakitnya lebih sedikit lah gitu, jadi ibunya juga tenang kerjanya, anaknya dia bisa tubuhnya fokus untuk pertumbuhan gitu ya, nggak bolak-balik sakit seperti itu. Tapi bukan berarti nggak sakit ya, namanya sakit mah pasti ada aja, cuman kita upayakan pencegahan yang terbaik gitu. Iya. Semaksimal. Baik. Tentunya juga tadi makanan, Mbak ya, yang perlu dipersiapkan. Tentunya nggak harus yang mahal, yang murah meriah pun juga pasti murah meriah dan sehat, praktis dan sebagainya juga memang diperlukan ya. Iya benar, untuk untuk ketahanan fisik ibunya yang akan mengurus anak sambil kerja gitu kan butuh gizi yang baik untuk bertahan gitu dalam perjuangan. Terus untuk anaknya juga bervariasi gitu, mendidik. Jadi MPASI pun setelah ASI 6 bulan, MPASI itu mendidik cara makan, bukan ngejejelin makanan. Jadi misal di keluarga itu budaya makannya lesehan di lantai, ya sudah di lantai. Misal di meja makan, ya sudah kasih meja makan, ajarkan belajar makan di meja makan. Yang jelas kalau bisa gitu ya, jangan sambil ya main gadget, nonton TV, dibawa muter jalan-jalan sambil main, nggak makan, fokus aja misalnya seperti itu. Terus 6 sampai 12 bulan itu ASI masih yang utama. Jadi karena memang beberapa kandungan gizi dalam ASI sudah berkurang, jadi kebutuhan kekurangannya itu harus ditambah dari makanan gitu kan. Nah, jadi makanan tuh bukan cantik-cantikan, bukan bagus-bagusan, bukan model-modelan masaknya keren-kerenan, bukan, tapi gizi apa sih dalam ASI yang kurang, ya sudah kan misalnya karbo, protein tuh ditambah tuh dari situ. Kayak misalnya kandungan zat besi dalam ASI sudah berkurang, ya udah zat besi yang bagus kan yang ada di daging merah misalnya, ya sudahlah gitu kan, dari makanan itu ditambah. Jadi karena di ASI sudah berkurang, ditambah dari makanan. Jadi jangan karena sudah makan ASI-nya dikurangi. Karena sampai 12 bulan ASI masih yang utama gitu. Makanan itu melengkapi seperti itu. Jangan sampai karena makan ASI-nya jadi berkurang. Tetaplah kalau bisa pasti tetap yang utama. Terus baru nanti 12 bulan sampai 2 tahun baru bisa makanan keluarga gitu. Sudah bisa sama makannya sama kita gitu kan. Kalau lebaran ikut makan rendang boleh, kalau nggak itu berbeda menu lagi ya. Iya. Beneran, anak saya dulu yang gede 11 bulan sudah disuapin rendang, udah bisa, tapi nasinya nasi lembek. Karena kita bikin rendangnya nggak pedas. Iya. Jadi memang kalau mau menyusui itu harus keras kepala, Mbak Fira ya. Jadi kayak orang udah kan nangis nih, kayaknya masih nangis, kayaknya masih kurang. Emang dia tahu kurangnya seperti apa? Baik kan dia bisa ngomong ya, Mbak Fira. Kurang apanya nih? Asinya merasa ASI kurang ya, kan kita sudah pakai bahasa
terasa karena kebanyakan ibu-ibu memang hormon oksitosinnya tinggi, mellow-nya sangat tinggi sekali gitu. Jadi perasaannya ini banget gitu kayak merasa asinya kurang. Padahal ya enggak sih, dia kan nggak nyaman nangis, dia memang dia gerah nangis gitu kan. Kebanyakan bayi dikekep-kekepin. Jadi padahal dia bayi itu lapisan lemaknya tubuhnya lebih banyak dari orang dewasa. Jadi kalau kita kedinginan bayi enggak biasanya gitu. Makanya kan bayi-bayi yang dibuang aja maaf ya gitu, misalnya di tong sampah pinggir jalan 3 hari masih pada hidup gitu kan, karena memang dia dilindungi lapisan terus kadang dia nggak nyaman, dia lebih gerah gitu kan, dia nangis gitu, terus dia lapar, dia pengen dipeluk, minta gendong, dia nangis gitu, atau dia pipis pampersnya basah, misalnya popoknya basah, ya dia nangis lagi, dia mules mau itu aja kadang ya dia nangis lagi. Jadi kalau bayi nangis memang bukan berarti karena selalu asinya kurang gitu. Nah di tengah-tengah itu bisa aja ibunya ya minum secukupnya juga, nggak udah sampai kembung gimana ya haus minum gitu kan, lapar makan gitu, dibawa santai aja gitu, beraktivitas gitu sih sebenarnya. Terus kalau sekiranya bingung ada yang ditanyakan, nggak usah mikir gini loh, ini kan malu lah kalau nanya, masa hal begini, enggak gitu, karena kita tahu ini tuh memang sesuatu yang membingungkan bagi sebagian besar ibu, terutama ibu baru gitu. Jadi atau mungkin ibu bukan anak pertama, tapi mungkin dulu anak pertama enggak gitu, dia pengen berubah nih, anak kedua pengen ini gitu. Nggak apa-apa gitu, tanya aja, memang kita ada untuk itu, untuk saling berbagi gitu. Iya, tapi kalau untuk hal tersebut mungkin bisa konsultasi dengan yang ahlinya ya, seperti Aimi bisa ada ikut kelas-kelasnya dan sebagainya, Mbak Fira ya. Betul, ibu persiap yang untuk ibu sebelum melahirkan. Mbak Fira? Ya, halo. Untuk kayak kita kan ada kelas yang untuk terputus tadi Mbak Fira, bisa diulangi lagi? Oh iya. Sekarang udah jelas Mbak Ulfi? Sekarang sudah jelas? Jadi kita ada beberapa kelas gitu kan, keperluannya gitu kan, ada yang untuk ya kalau misalnya ibunya bekerja untuk persiapan melahirkan, juga ada kelas MPASI juga gitu. Jadi kita mendorong ibu untuk bisa masak sendiri, menyiapkan sendiri gitu makanan untuk bayinya, nggak usah beli, dan itu memang prinsipnya ya mudah, murah, gampang gitu, praktis gitu, seperti itu Mbak Ulfi. Kita juga ada konselor yang spesifik gitu ya, menguasai tentang konselor Aimi juga ada yang baik. Nah tentunya baik. Jadi mungkin kalau pun nanti rekan dokter juga masih bingung juga, bisa cek Instagramnya Aimi Mbak ya, untuk lebih tahu kelas-kelasnya apa saja, atau bisa DM saya mau ikut kelas ini, bagaimana caranya dan sebagainya, bisa ya Mbak ya? Bisa Mbak Ulfi. Semuanya bisa diatur oleh Aimi ya. Bisa, kita bisa menemani tiap ibu deh pokoknya. Iya, baik. Mbak, kalaupun mungkin kolaborasi Aimi dengan stakeholder baik di kota ataupun Kabupaten Bekasi, ataupun mungkin di daerah-daerah lain dengan instansi pemerintah daerah, minimal Mbak untuk terus mendukung program pemerintah cegah stunting, bagaimana ini Mbak? Pastinya kita ada beberapa kali Aimi Bekasi diundang menjadi narsum dengan dinas terkait yang mengadakan mungkin kayak seminar stunting tuh kita ada kasih ini, terus bisa dengan AGTC juga, Aimi dengan misal Anda punya komunitas nih, ibu-ibu, audiens semua punya komunitas, ingin mengundang Aimi, kita bisa ada programnya Aimi Goes to Community, atau di kantor, untuk yang di kantor ada Aimi Goes to Office, seperti itu. Jadi kita
bisa apa ya, kerjasamanya bisa macam-macam Mbak Ulfi, dan memang dinas-dinas itu juga banyak yang mengajak kita gitu untuk berkolaborasi. Doakan semoga semakin banyak nih, dan pengurusnya juga nih gitu. Semoga aja SDM-nya juga bisa sehat-sehat semua, bisa aktif terus ya nih para ibu khususnya di Bekasi. Baik, baik. Mbak Vira, mungkin mungkin Mbak terakhir yang disampaikan kepada rekan Dakta terkait dengan tema kita pada hari ini, silakan. Ya, jadi memang prinsip awal dari 1000 hari pertama kehidupan itu memang diawali dari dalam kehamilan. Kita perlu mengedukasi diri kita untuk persiapan nanti gimana caranya kita bisa memberikan gizi terbaik supaya mencegah stunting pada anak kita gitu kan. Diawali dari IMD, dari pas lahir, diikuti rawat gabung, diikuti nanti menyusui eksklusif aja sampai 6 bulan, jangan kasih yang lain selain ASI. Terus lanjut dengan MPASI buatan sendiri dari bahan makanan lokal yang ada di sekitar kita, yang murah meriah dan praktis bikinnya gitu kan. Terus lanjut lagi sampai 2 tahun sampai 3 tahun seperti itu. Gizinya pada dasarnya sih semua ada di sekitar kita, kita bikin simple, jangan diperumit seperti itu. Terus kalau misal ada tuh pertanyaan, teman diskusi, silakan bisa menghubungi kita gitu kan, bebas. Kita feel free lah, kita ada untuk sama-sama sharing dan berbagi gitu kan, untuk mendukung para ibu, untuk mengurangi kecemasan juga sih, gitu kan. Kekhawatiran seperti itu. Jadi memang bisa dibilang pencegahan stunting itu dimulai dari inisiasi menyusu dini itu saat bayi dilahirkan. Baik, baik. Mbak Vira, terima kasih sudah berbagi informasinya, edukasinya bersama Dakta. Sukses untuk kita selalu, sehat untuk Mbak Vira dan kawan-kawan AIMI di Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.